Assalamualaikum. Siapa ya? Saya Andi, Mas. Oh, baik Andi, kesini ingin melakukan apa? Ini Mas, jadi maksud tujuan saya kesini melakukan konseling sama Mas Helmi. Gitu. Oke, baik Andi, kalau gitu kita masuk aja ke dalam. Oke Mas, permisi. Silakan duduk Mas. Iya, terima kasih. Baik Mas Andi, di sini apakah Mas Andi betul ingin melakukan konseling kepada saya? Ya mungkin Mas, saya pengen melakukan konseling kepada Mas Helmi. Oke, baik. Sebelum melakukan konseling kali ini, saya akan menjelaskan dulu ke Mas Andi, yaitu ada 3 asas, di mana asas kerahasiaan saya akan menjamin 100% cerita Mas Andi tidak saya sebarluaskan. Terus asas ketiga terpaksaan, di mana Mas Andi cerita tuh tidak ada terpaksaan dari saya. Terus yaitu asas keterbukaan, di mana Mas Andi cerita tidak ada yang ditutup-tutupi dari saya. Baik Mas Andi, kalau saya boleh tahu apa permasalahan Mas Andi kali ini? Ini Mas Helmi ya, jadi maksud kedatangan saya ke sini itu saya ingin konseling untuk masalah percintaan Mas. Itu karena sampai saat usia saya sekarang 20 tahun dan saya belum pernah yang namanya menjalin hubungan. Mungkin itu nggak harus banget, cuma kadang saya pengen aja gitu. Oke, baik. Faktor apa sih yang bikin Mas Andi gagal terus dalam menjalin suatu hubungan? Kalau untuk faktor, jujur aja sih, saya sudah bingung sendiri gitu Mas. Soalnya kan kadang ya jujur aja sih, selama ini pengalaman saya tuh saya dekat sama yang bukan seiman Mas. Karena yang saya dekat kadang itu yang muslim, sedangkan saya kan non muslim gitu Mas. Oke, berarti selama ini Mas Andi itu deket sama perempuan yang beda agama ya? Iya betul Tidak Mas. seiman. Betul. Kenapa Mas Andi tidak mencoba memilih wanita yang seiman? Ya mencoba memilih sih, kadang ya milih Pak, cuma ketemunya saya sama yang muslim terus gitu. Padahal juga saya orangnya tuh jujur aja ada introvert sebenarnya. Jadi kalau memang kayak ke gereja udah selesai itu langsung pulang, nggak suka ngumpul-ngumpul gitu. Oke, baik. Berarti Mas Andi ini orangnya introvert ya? Ya bisa dibilang gitu Mas. Untuk kenal orang baru tuh sebenarnya susah ya? Susah Mas, cuma ya mungkin kalau emang sudah kenal lama atau sudah pernah ngobrol sih ya mungkin bisa lebih banyak tahu tentang saya. Berarti yang saya tangkap di sini Mas Andi satu orangnya introvert, buat kenal orang tuh susah, kenal orang baru ya, untuk membuka obrolan tuh susah. Betul Mas. Lalu di sini memang permasalahannya masalah hati ya, mungkin ya masalah hati itu emang kalau kita sudah kolom dengan seseorang mungkin ya walaupun beda agama Susah Mas. susah ya. Iya. Saya paham perasaan Mas Andi kali ini.
diri Mas Andi sendiri, karena di mana Mas Andi membuka diri, mungkin Mas Andi akan mengenal orang baru di lingkungan sekitar Mas Andi, dan Mas Andi bisa mungkin menemukan seseorang yang bisa memikat hati Mas Andi lagi gitu. Tapi gimana ya Mas ya, namanya orang introvert gitu kan, terus juga kadang kalau misalkan kayak ya diajak teman main tuh, misalkan diajak ketemu nih atau apa, diajak ke tempat nongkrong gitu atau segala macam, ikut sih ikut Mas. Cuma kan kalau emang dia kayak pada ngobrol atau segala macam ya, dia cuma kayak dengerin doang, kayak nyaut sih sebatas ya yang saya paham lah saya seperti gitu. Cuma kalau misalkan kayak buat terbuka banget ngobrol gitu susah sih Mas kalau dari saya sendiri memang. Hanya balik lagi karena soalnya saya orang introvert gitu. Oke, saya mengerti perasaan Mas Andi, di mana Mas Andi ini introvert ya, jadi susah untuk buka obrolan kepada orang baru. Jadi misalnya harus klop dulu lah, mungkin baru Mas Andi bisa lancar berbicaranya, komunikasinya lancar. Betul Mas. Oke, eh, ada faktor apa sih yang bikin Mas Andi itu ragu untuk membuka diri kepada dunia yang baru, selain Mas Andi introvert orang? Kalau saya sih, kalau introvert itu kan lebih ke arah sayanya yang apa ya, Mas? Kalau introvert itu kan lebih ke arah sayanya tuh lebih ke males introvert itu. Cuma ada juga yang faktornya kadang saya tuh lihat perempuan sekarang apalagi Mas ya, dulunya lumayan lumayan semua. Cuma ya balik lagi sayangnya saya juga sadar diri gitu. Lagi udah orangnya begini kan, bongsor, umur panggil masih ini bisa dibilang boros, muka juga kelihatannya tua gitu kan. Cuma ya kadang suka insecure ke fisik sendiri sih Mas gitu. Soalnya kadang liatin perempuan kan ya non, perempuan sekarang kan apalagi ya harus yang motornya Aerox lah atau segala macam, kadang kayak gitu juga bikin saya insecure gitu. Oke. Kalau menurut saya Mas Andi ini dari sudut pandang saya insecure dalam fisik dan materi mungkin ya Mas ya, dengan keadaan mungkin wanita-wanita sekarang, zaman sekarang seperti itu ya Mas ya. Ya kurang lebih sih ya kayak gitu sih Mas. Menurut saya Mas Andi jangan insecure dengan keadaan Mas Andi sekarang ini, dengan fisik Mas Andi ini, dengan finansial ini. Semua itu bisa dirubah Mas jika ada kemauan dari diri kita sendiri. Jika kita ingin memperbaiki finansial kita, kita bisa dengan bekerja dengan giat, dengan menabung, dengan segala macam. Dan masalah fisik mungkin kita bisa rubah juga dengan, mungkin Mas Andi bilang bongsor tadi kan badannya, mungkin Mas Andi bisa coba untuk diet. Itu sih masukan dari saya. Ya Mas, jadi tadi kan Mas menurut diet ya segala macam, ya itu tuh udah pernah saya jalani Mas dulu. Berat saya tuh paling berat tuh dulu 112 kilo Mas. Saya diet sama teman saya lari makan yang 5 sekali, itu saya turun 12 kilo Mas. Itu karena itu saya lagi deketin perempuan Mas.
dan mungkin bisa dibilang saya goblok mas waktu itu, karena dulu pas waktu saya dapetin tuh pas lagi mau UN, dan pas UN pun saya nggak belajar mas. UN SMP bisa nggak belajar, cuma mikirin apa mas, saya cuma mikirin apa gimana caranya saya dapetin dia gitu. Cuma nembak segala macam. Akhirnya UN tuh mas, UN pas selesai UN saya tembak mas. Saya tembak, saya ditolak, segala macam. Pokoknya saya nilainya jeblok lah gitu. Terus juga akhirnya dia tuh menjauh SMK. Pas SMK tuh menjalin komunikasi lagi tuh mas. Saya terlupa lagi ya, sempat dekat lagi lah segala macam. Makanya saya diam kan, karena saya mikir akhirnya kalau lupa juga cewek ngeliatnya gimana gitu. Ya saya dia udah tuh mas, udah dekat-dekat bilang segala macam. Cuma ketika waktu itu saya mikir kan nggak ada kejelasan juga nih, ngapain kalau mau jalan segala macam. Terus dia bisa jalan sama siapa aja, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya saya nyoba tanya, saya ungkapin segala macam. Saya tanya status kita nih apa, dia ya kalau dia tuh nggak boleh pacaran atau segala macam ke orang tuanya. Oke, saya ngerti mas segala macam. Akhirnya karena saya tuh orangnya kalau misalkan kayak ditolak gitu, orangnya pendiam mas itu. Dari situ ternyata malah 2 minggu setelah dia ngomong kayak gitu, dia bikin status sama cowok lain mas. Siapa yang gak kesel coba kan gitu mas. Oke, baik. Mas Andi, kalau saya boleh tahu, kegiatan Mas Andi ini sekarang apa ya? Kegiatan apa nih mas, maksudnya kerja atau? Ya, mungkin Mas Andi kerja atau ada kegiatan lain. Kalau untuk sekarang sih saya kerja sih mas. Kerjaan saya sih, posisi saya itu sebagai messenger surveyor. Jadi itu tugas saya ya survei ke rumah calon kandidat, calon karyawan yang ingin bekerja untuk perusahaan saya gitu. Jadi saya ya banyak ketemu orang baru sih mas, banyak ketemu orang baru. Terus ya ngobrol kayak gini, kayak kita gini, saya juga ngobrol ngalamin gitu. Terus cuma tapi ya balik lagi sih mas, kalau misalkan kayak ketemunya sama apa perempuan terus yang kayak sepantaran itu, misalnya kayak temen SMK atau segala macam, pas temen nongkrong itu saya masih ada susah mas. Cuma ketika pas saya kerja ya saya ngalir aja. Oke, berarti sebenarnya Mas Andi itu kegiatannya udah bagus ya. Bisa ketemu dengan orang-orang baru, bisa mengenal karakter banyak seseorang. Sebenarnya udah bagus Mas Andi, bisa mulai itu sudah bisa mulai membuka diri ke lingkungan yang baru gitu loh. Selain itu Mas Andi kegiatannya apa lagi kalau di rumah? Kalau di rumah saya masih ya masih bilang masih introvert sih mas. Cuma ya kalau emang sekedar sama tetangga ya masih sering sapa saya waktu segala macam. Cuma dulu kan ya dia maksudnya sih saya ikut ke rumah. Cuma kan ya usia udah segini beda generasi mas, jadi sudah yang nggak ada lagi gitu. Udah pada kerja, saya pun kan udah kerja, waktunya libur ya istirahat gitu. Sudah bagus sih saya lihat Mas Andi
sudah mau membuka diri kepada lingkungan di sekitarnya, tapi mungkin memang masih butuh adaptasi. Kalau saya lihat memang tidak bisa langsung secara gitu langsung berubah. Jadi mungkin Mas Andi bisa improve dirinya ke orang yang lebih terbuka lagi biar bisa itu. Jadi kita kalau misalnya mengenal banyak seseorang di lingkungan baru kita, banyak relasi, itu yang membuat diri kita nyaman, enak juga sih sebenarnya. Jadi banyak teman-teman baru, mungkin seperti itu Mas Andi. Saya mengerti perasaan Mas Andi. Saya pun pernah ada di posisi itu, di mana saya orangnya juga pernah waktu itu menjadi orang yang introvert, dan saya susah untuk kenal dengan orang-orang banyak, orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan mungkin itu juga yang mempengaruhi faktor susahnya untuk mendapatkan pasangan. Mungkin tujuan dari Mas Andi ini ingin mendapatkan pacar tersebut, ingin berkeluh kesah bareng, melakukan kegiatan yang positif, ingin melakukan aktivitas yang menyenangkan lah istilahnya bareng pasangan tersebut. Kalau boleh kasih contoh, saya juga ya dulu pernah di mana saya juga pernah yang namanya insecure. Badan saya besar juga, saya juga takut dengan keadaan finansial saya. Jadi saya memutuskan untuk berubah gitu Mas Andi. Dimana saya merubah penampilan saya, dan saya juga berusaha untuk bekerja. Saya rasa Mas Andi bisa kok untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi emang kalau menurut saya Mas Andi butuh yang namanya penyesuaian. Jadi saya rasa dengan seiring berjalannya waktu akan bisa lah terpenuhi apa yang Mas Andi inginkan. Dimana di sini kita Mas Andi sendiri akan mencurahkan isi hati Mas Andi, mungkin entah itu unek-unek yang Mas Andi rasakan tentang wanita ataupun lingkungan sekitar Mas Andi. Ceritakan saja secara mendetail yang Mas Andi ingat gitu. Mungkin kalau dari lingkungan sih, lingkungan rumah Pak, itu jujur aja kalau untuk teman sebaya itu ada, cuma agak jauh, agak begitu jarang. Dulu sempat punya teman sebaya tetangga, cuma karena dia udah pindah terus ya jarang kontekan lagi ya segala macam. Terus kalau untuk unek-unek atau masalah masalah konseling saya sendiri, saya lebih tepatnya ya siapa sih yang nggak pengen di pasangan pacar gitu kan. Bagi kadang ya kalau memang kayak saya pulang kerja macet-macetan punya orang yang pulangnya dijemput sama pasangannya segala macam, ya siapa yang nggak pengen gitu. Apalagi kan ya semua apa ya, sampai umur saya sekarang saya pun pernah ngerasain gitu. Kayak misalkan untuk sekarang oke saya udah kerja
gitu segala macam, mungkin finansial ya sudah memenuhi gitu segala macam. Cuma masih ada yang menurut saya ya masih ada yang kurang aja gitu, gak ada yang nyemangatin. Gimana sih mas rasanya ya udah kerja nih cuma gak ada yang nyemangatin, yang apa jangan lupa makan segala macam kayak gitu. Terus yang kadang suka saya merasa oh orang apa saya tuh butuh yang kayak gini gitu, butuh sosok ini. Karena kalau memang kayak sosok pendorong atau yang motivasi saya ya pasti kan orang tua sama abang saya itu udah pasti motivasi kerja keras saya loh, gitu. Cuma ya untuk diri saya sendiri ya saya mungkin butuh orang lain gitu untuk mengisi yang sama seperti mungkin ya bukan yang belum saya temukan gitu sampai sekarang. Karena ya tadi yang sudah saya cerita, kendala saya ya di situ, ada masalah mungkin ada masalah agama tadi saya bilang. Jadi saya ketemunya kebanyakan yang muslim, bukan musliman sama saya. Terus ya banyak juga yang mungkin ya dari cara saya sendiri yang salah ketika apa PDKT atau segala macam. Memang jujur untuk sekarang itu saya lebih ke arah cuek masalahnya. Jadi bukan ya saya nggak normal atau segala macam, cuma karena pengalaman saya oh ngapain deketin perempuan, maksudnya deketinnya dalam tanda kutip ngapain lama-lama gitu, kalau ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Saya males buat nyiapin proses itu lagi. Jadi kadang kalau ada perempuan ya teman ya udah batas ini kerja pun ya sebatas ngobrol doang, nggak ada sampai saya mungkin saya suka sama dia tuh nggak ada. Karena ya saya mikir ya buang-buang waktu aja gitu, paling gitu sih mas. Penentuan hasrat Mas Andi ini ingin memiliki pasangan bagus, dan Mas Andi pun tadi bilang ingin memiliki pasangan namun inginnya kayak langsung saja lah nikah, mungkin seperti itu ya. Ya kalau dibilang nikah ya maksudnya ya nggak langsung nikah juga sih ya, cuma pengennya sih ya apa sih berjalan gitu ya. Cuma seenggaknya tuh ada kejelasan gitu, jangan cuma jalan kayak pengalaman saya tadi saya cerita, jangan cuma jalan-jalan cuma nggak ada statusnya atau hubungannya. Ya mungkin bagi dia biasa aja, cuma bagi saya yang belum pernah merasakan hal yang namanya hubungan yang ada statusnya, ya buat apa gitu kan. Ini gitu sih mas. Jadi ya yang saya pengen tuh ya ada kejelasan nanti hubungan yang saya pengen jalani. Cuma yang balik lagi belum nemu orangnya aja. Sini saya lihat memang Mas Andi ya balik lagi sih, memang ingin saling memiliki pasangan, dan pasangannya itu pun yang maksudnya ingin menjalin hubungan tuh yang serius juga gitu, sama-sama serius dan tidak istilahnya mungkin ada ikatan dalam suatu hubungan lah ya. Ya itu jangan ngambang-ngambang nggak jelas aja gitu. Oke, seperti itu memang bagus sih Mas Andi. Jadi kayak ada kepastian. Oke, bagus Mas Andi. Oke Mas Andi, mungkin dari penilaian saya, Mas Andi ini ingin memiliki suatu hubungan lah yang jelas dengan perempuan ya. Ada ikatan lah istilahnya, jangan kayak jalan bareng tapi tidak ada hubungan ikatan apa-apa gitu. Memang sudah bagus Mas Andi ini ada seperti itu. Mas Andi ke depannya tuh harapannya tuh seperti apa sih Mas Andi?
jujur sih harapan saya yang pertama tadi yang saya bilang masalah saya sih itu ada di situ, introvert atau segala macam. Mungkin ya harapan saya setelah bertemu sama konsol ini, lebih tepatnya sama Mas Helmi sendiri, yang mungkin dari tadi saya juga sudah dapat masukan-masukan yang dari Mas Helmi sendiri, yang mungkin kedepannya mungkin Mas Helmi bisa ngajak saya atau mengenalin saya gitu ke teman-teman Mas Helmi, atau mungkin ya nggak kita nongkrong bareng atau segala macam. Mungkin itu sih Mas, biar mungkin bisa membantu saya juga buat membuka ke lingkungan lebih baru. Oke, boleh saja kalau seperti itu Mas Andi. Lalu ada lagi kah unek-unek atau yang ingin Mas Andi sampaikan kepada saya? Kurang lebih sih kalau dari yang tadi saya sampaikan ya Mas, kurang lebih udah semua sih Mas. Dari mulai masalah saya tadi yang tentang introvert, terus ya pengalaman saya, unek-unek saya juga tadi sudah mulai tentang kemampuan dan segala macam. Kurang lebih sudah jelas juga. Terus ya saya udah dapat masukan juga dari Mas Helmi untuk sampai konseling saat ini, sampai dengan Mas Helmi sendiri, terus saya cukup bias dan cukup membantu sih Mas. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Andi sudah mau datang ke sini dan bercerita kepada saya. Kalau boleh juga lain waktu kita boleh ketemu lah di luar sambil ngopi-ngopi sambil iya boleh lah kita. Oke, kalau kayak gitu, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri saja konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Andi. Sama-sama Mas. Makasih ya Mas Helmi. Iya, sama-sama.